Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Ya, Mas Pur harap semuanya sehat dan tetap sukacita. Kenapa? Tuhan Yesus selalu bersama kita. Tuhan Yesus adalah Immanuel. Ya, sekarang kita tiba saatnya kita akan naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Karena dia sungguh sangat baik. Dia berkorban untuk kita. Dan hingga saat ini Tuhan tetap menyertai, memberkati kita, memberkati keluarga kita, memberkati ayah, memberkati bunda kita. Ya, sekarang kita akan naikkan syukur dengan kita beribadah minggu. Oke, ya kita akan mulai dengan berdoa dulu. Kita menghadap Tuhan. Ya, kita berdoa, tangan dilipat, mata kita tutup. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh Allah yang sangat baik. Hingga saat ini kasih-Mu terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Engkau memberkati kami dengan kesehatan. Engkau mencukupkan kami dengan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Makanan kami, minuman Tuhan telah memberikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami ingin menaikkan syukur kami. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkau Allah yang sungguh mulia. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau beribadah. Dan tolonglah Roh-Mu yang kudus tetap tinggal di dalam hati kami dan menyertai kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan pujikan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Ya, kita dengan semangat. Yuk kita berdiri, kita akan pujikan nama Tuhan. Adik-adik, ada satu hal yang Tuhan Yesus tidak suka. Itu apa? Bohong. Ya tahu? Anak Tuhan Yesus tidak boleh bohong. Ada firman mengatakan, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Oke, kita nyanyikan. Aku senang jadi anak Tuhan. Yuk, dengan semangat, boleh bertepuk tangan, dan kita nyanyi dengan riang gembira. Yuk, semua muji Tuhan dengan sukacita. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Ya bohong-bohong. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong dosa. Tuhan Yesus tak suka. Ya, ternyata kalau bohong itu Tuhan Yesus apa? Iya, benar, tidak suka. Karena bohong itu adalah miliknya setan, bukan Tuhan Yesus. Oke? Ada satu lagi, tidak boleh sombong anak Tuhan itu. Yuk kita mujikan lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh sombong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Gak boleh apa? Gak boleh sombong. Iya, sombong-sombong. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Sombong Sombong itu dosa.
Sombong, 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 sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Ya, kalau orang sombong itu Tuhan Yesus tidak suka. Bohong juga sama. Tapi karena kita anak-anak Tuhan, kita harus rendah hati supaya Tuhan Yesus suka. Oke, ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus sungguh mengasihi hingga saat ini. Dulu dia berkorban untuk kita, hingga saat ini pun Tuhan Yesus tetap mengasihi. Dan kita memiliki kasih Kristus di dalam diri kita. Oke, kita akan bagikan kasih itu kepada orang lain. Yuk kita pujikan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, kita bisa mengasihi orang lain karena Kristus sudah mengasihi kita. Dan kita memiliki kasih Kristus itu. Dan kita akan bagikan pada semua orang. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lagi. Dengan kasih Tuhan kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tiba saatnya adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Oke? Siapkan hati, siapkan posisi dengan baik, ya, dengan duduk dengan baik, dengarkan firman Tuhan. Oke? Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi dengan Pak Subur. Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan Tuhan sampai saat ini. Bahkan adik-adik saat ini bersama-sama dengan kami untuk mengikuti sekolah minggu, walaupun secara online melalui YouTube. Itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan saja. Sebentar Tuhan, adik-adik kami semuanya akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkarya dalam diri adik-adik dan kita semuanya. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya. Saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Adapun dasar firman Tuhan saat ini diambilkan dari Yohanes 6 ayat yang ke-35. Yang demikian. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Roti. Adik-adik, maaf, adik-adik tentu masih ingat tentang roti. Kalau zaman dulu ada roti namanya roti bantal, itu roti yang besar itu. Kalau zaman sekarang macam-macam roti banyak sekali. Nah,
Ini ayah dari Pak Subur dulu pernah kalau sedang direbuskan singkong itu mengatakan roti desa. Nah ini contohnya, ini singkong rebus roti desa. Ya, apalah artinya? Yang penting ini bisa untuk menambah tenaga, untuk membuat kita kenyang. Kita syukuri ini juga tanpa kolesterol, jadi kita mungkin adik-adik yang belum pernah makan bisa minta orang tuanya untuk direbuskan singkong. Ya, roti merupakan untuk orang-orang Eropa itu makanan pokok. Nah, kalau kita makan pokoknya nasi. Sebenarnya juga bisa diganti dengan singkong juga, karena itu bahannya sama. Baik, tentang roti hidup. Jadi Tuhan Yesus merupakan roti hidup. Karena dahulu banyak orang-orang yang mengikut Yesus gara-gara ingin selalu mendapatkan roti secara harafiah. Karena dalam cerita di depan ada Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu hanya laki-laki, belum ibu-ibu, belum anak. Dengan gambaran roti itu, maka Tuhan Yesus menjelaskan agar kita semua tidak lapar lagi, maka perlu namanya roti hidup. Siapa itu? Roti hidup adalah Tuhan Yesus sendiri. Maksudnya kehidupan kita akan diberikan semangat. Tuhan akan selalu menolong. Dengan keyakinan kita pada Tuhan, maka ibarat kita selalu mendapat makanan, mendapat roti hidup sampai selama-lamanya. Ternyata saat kita mau makan roti atau makanan, makhluk hidup di dunia ini caranya bermacam-macam. Kami gambarkan semut saja, coba. Adik-adik, semut apa mampu membawa singkong sebesar ini? Secara akal manusia mungkin tidak mampu karena semut kan kecil. Tapi karena kerjasamanya yang baik antara semut satu dengan yang lain saling bekerja sama, maka roti sebesar ini akan dibagi-bagi, akan digigit kecil-kecil, dibawa ke lubang atau rumahnya semut untuk disimpan di sana sebagai cadangan, sebagai persediaan. Begitu pula burung. Burung juga walaupun dia tidak menanam, tapi dia Tuhan pelihara. Selalu saja Tuhan beri makan. Caranya Tuhan. Padahal burung tidak pernah menanam. Apalagi manusia. Seperti adik-adik, orang tua adik-adik, kita semuanya lebih mulia dari hewan-hewan itu. Untuk itu, keyakinan kita, percaya kita tetap teguh. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik kadang-kadang mengalami kekurangan, orang tua juga mengalami kekurangan. Tapi yakinlah, Tuhan akan menolong. Itu kata kuncinya. Pasti Tuhan akan menolong. Begitu pula, misalnya sedang sakit, kita berdoa minta kesembuhan, tapi belum mendapatkan kesembuhan, kita tidak boleh putus asa. Tetap memohon, tetap
berdoa untuk kesembuhan. Pasti Tuhan akan tolong. Adik-adik yang terkasih, setiap hari kehidupan kita ada suka, ada duka. Apalagi saat ini musim pandemi COVID-19, adik-adik tidak boleh lemah semangat. Tetap harus semangat, hati yang gembira, tetap ceria, tidak sedih. Karena ceria, hati gembira itu merupakan imun yang mujarab. Menjaga kekebalan tubuh. Adik-adik jangan mudah sedih. Ya, tetap ceria. Tuhan pasti akan menolong kita. Kalau tadi di atas, semut saja Tuhan pelihara, burung-burung Tuhan pelihara, hewan-hewan kecil Tuhan pelihara, apalagi kita manusia. Tuhan sumber kehidupan adalah Tuhan itu roti hidup. Kapanpun kita menggunakan, kapanpun kita minta tolong, Tuhan akan selalu memberi pertolongan pada kita. Masih ingat? Si semut yang kecil Tuhan selalu pelihara. Dia bekerja terus. Nah, musim terang ini ya selalu bekerja terus. Nah, kecuali musim hujan, nah, dia di sarangnya sambil menikmati makanan-makanan yang sudah dikumpulkan. Semut tidak ada pikiran, sudah banyak makanan terus dia malas-malasan, tidak, terus mencari makan terus. Ya, ada yang menjaga sarangnya, ada yang mencari makan terus, nah, ada yang ratunya dan sebagainya. Begitu pula kita lebih tinggi, lebih mulia dari semut. Tuhan pasti akan memelihara kita. Kita berusaha sambil berdoa. Tidak hanya berdoa tok loh ya, adik-adik. Tidak hanya berdoa tok. Tuhan minta roti, Tuhan, tidak hanya itu saja, tapi juga berusaha. Banyak cara Tuhan akan memberi pertolongan. Caranya beraneka macam. Yakinlah adik-adik kita semuanya, mulai saat ini apapun yang terjadi Tuhan akan tolong. Kita punya keyakinan, tentu pasti Tuhan nanti akan menolong kita semuanya. Amin adik-adik? Iya, bagus. Amin. Tuhan akan memberi kekuatan pada kita semuanya selama kita minta tolong pada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pertolongan dan pencerahan saat ini. Adik-adik diajarkan untuk selalu percaya pada Tuhan. Bahwa Tuhan selalu memelihara akan kehidupan adik-adik, orang tua adik-adik, kita semuanya. Sebab Tuhan berjanji, Engkaulah roti hidup. Semut Tuhan pelihara, burung Tuhan pelihara, lebih-lebih manusia tentu lebih daripada itu. Ampunkan dosa kami ya Tuhan, berilah kami kesehatan, adik-adik, orang tua, semuanya Tuhan. Dan dalam nama Yesus, kami serahkan doa ini. Amin. Ya, gimana adik-adik firman-Nya? Wah, sungguh luar biasa. Ya, kita anak-anak Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, bukan hanya didengar, tapi apa? Dilakukan. Kita adalah saksi-saksi Kristus tadi ya. Tuhan Yesus sudah baik, kita harus berikan kebaikan itu. Kita harus bersaksi bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang baik. Yuk, kita lakukan seluruh firman Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Persembahan. Kita akan berikan sebagai rasa syukur terhadap Tuhan. Berikan yang terbaik. Kita iringi dengan lagu pujian, sungguh ku bangga punya Allah seperti Engkau.
Kita bangga ya punya Allah yang hidup, Tuhan Yesus. Karena Dia sungguh Allah yang baik. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga, Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga, Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oke, kita akhiri ibadah pada pagi ini. Kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Tuhan berikan bagi kami dan kesempatan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga telah memberikan persembahan yang kami kumpulkan ini. Tolonglah Tuhan Yesus, Engkau sucikan dan kuduskan dan Tuhan terima. Sehingga persembahan ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Dan tolong Tuhan berkati persembahan-persembahan yang kami kumpulkan, sehingga boleh kami pakai untuk hormat kemuliaan-Mu, untuk mendukung segala kegiatan-kegiatan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu yang saat ini Tuhan, yang sedang mungkin ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Mungkin saat ini sedang studi, tolong Tuhan tetap terus sertai, tambahkan Tuhan kepandaian, kecerdasan, kecerdikan, sehingga anak ini Tuhan tulus di dalam menjalani studinya Tuhan dan akan Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan-Mu, berguna bagi kerajaan surga. Dan tolong Tuhan juga berkati Tuhan kedua orang tuanya Tuhan, dalam usaha pekerjaannya Tuhan, Tuhan berkati sehingga keluarga ini akan Tuhan cukupkan dan Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh anak-anak sekolah minggu, keluarganya dan seluruh guru-guru sekolah minggu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan tetap memberkati kesehatan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala dosa-dosa yang kami lakukan di saat kami beribadah ini Tuhan. Ada hal yang tidak menyenangkan hati-Mu, ampunilah kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.